Halo anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin anakku semuanya ya. Pagi ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin. Salawat serta salam juga mudah-mudahan tetap dilimpahkan Allah pada junjungan kita Rasulullah SAW. Baiklah untuk semuanya, pada Ahad yang lalu telah kita bahas ya statistika dasar yang membahas tentang penggalian data, pengolahan data, hingga penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Pagi ini Bapak coba untuk menyampaikan lanjutan materi tersebut, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Angkat yang lalu anak semuanya ya, penyajian data yang berupa tabel maupun diagram itu masih belum bisa ditarik kesimpulannya. Jadi hanya merupakan statistika diskretik ya. Pagi ini kita coba untuk menarik kesimpulan dari data-data yang ada, yang kita kenal dengan statistika diferensi ya. Jadi minggu lalu nggak bisa kita tarik kesimpulannya. Nah, sedangkan untuk memberikan gambaran atau kesimpulan mengenai nilai-nilai suatu kumpulan data, diperlukan suatu nilai yang dipandang perlu dapat mewakili data tersebut. Keputusan-keputusan tersebut dapat diambil dari ukuran-ukuran statistik ya, berupa rata-rata atau rata-rata hitung ya, atau mean, nilai tengah setelah diurutkan datanya dari kecil ke besar yang kita kenal dengan median, dan nilai atau data yang sering muncul yang mempunyai frekuensi terbesar yang kita kenal dengan modus. Ketiga nilai ini adalah parameter yang dapat digunakan untuk menafsirkan gejala pemusatan nilai-nilai dari sekumpulan data yang diamati. Karena itulah sehingga ketiga nilai tersebut, yaitu mean, median, dan modus ya, disebut dengan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Ya, di sini tampak terlihat ya. Kumpulan data berikut adalah nilai uji kompetensi dasar dari 20 peserta didik kelas 12 TSM dan 12 TKJ. Nilai-nilai ini belum bisa kita tarik kesimpulannya. Baru setelah kita cari berapa rata-ratanya, berapa nilai tengahnya, berapa frekuensi yang paling sering muncul, itulah yang kita bahas sekarang, yang kita kenal dengan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Lanjut, data-data itu anak semuanya ya, ada data tunggal, ada data yang dikelompokkan. Rata-rata untuk data tunggal X ya, di atas ada kode itu ya, adalah sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya hingga Xn dibagi N banyaknya data. Sedangkan median adalah posisi nilai datum yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari data kecil hingga terbesar. Nah, itu dirumuskan jika N-nya ganjil, median ya adalah urutan data yang terletak pada ke X setengah N tambah 1. Jika N yang genap, maka median adalah urutan data yang terletak di setengah X setengah N ditambah X setengah N ditambah 1.
Sedangkan modus adalah nilai datum yang paling sering muncul ya, atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Jelasnya bisa kita lihat pada contoh. Misalnya ya, nilai rapot seorang siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut ya. Ada yang nilai 7, 8, 8, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 7. Ini kalau ditanyakan berapa nilai rata-ratanya, berapa median, dan berapa pula nilai modusnya ya, dari rapot tersebut, bisa kita coba kerjakan dengan cara demikian ya. Jawabnya, kalau 7 kita anggap data pertama 8, data kedua dan seterusnya, ada tampak oleh kita ada N sebanyak 10, maka X1 sama dengan nilai rata-rata sama dengan X1 yaitu 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7 ditambah 8 tambah 7 dibagi N yaitu 10. 74 dibagi 10 sama dengan rata-ratanya 7,4. Median, datanya kita urut dulu ya. Data yang acak tadi kita urut dari kecil, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9 ya. Kalau kita masukkan rumus, data median terletak pada urutan yang ke ya, setengah dikalikan data ke setengah kali N ditambah setengah kali N plus 1. Di setengah data pada urutan setengah kali N nya 10 ditambah setengah kali 10 tambah 1. Data pada urutan kelima ditambah data pada urutan ke-6. Setengah pada urutan kelima, ya kita lihat ya, 6, 6, 7, 7, 7 itu adalah data kelima sama dengan 7. Data ke-6 adalah 8, sehingga sama dengan setengah kali 7 tambah 8, mediannya sama dengan 7,5. Atau langsung kita amati aja anak-anak ya, itu datanya 10 ya, N-nya 10 data. Belah kiri tampak oleh kita ada 6, 6, 7, 7, 7 ya. Jadi 5 data sebelah kiri, ternyata paling ujung ada tertulis data kelima sama dengan 7. Sedangkan yang sebelah kanan ada sekumpulan data 8, 8, 8, 8, 9 ya. Data yang paling kiri itu ada tertulis 8 ya. Jadi tengah-tengah data yaitu 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Itu bisa kalau kita lakukan dengan cara pengamatan semacam tersebut. Demikian juga kalau ganjil ya, misalnya sebelah data ya tengah-tengah itu adalah data median. Selanjutnya untuk mencari modusnya yaitu datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar dari data-data ini ya, 6, 6, 7, 7, 7, jadi 6-nya ada 2, 7-nya 3, 8-nya 4, 9-nya 1. Jadi modusnya atau yang sering muncul yaitu sampai dengan 8 karena punya frekuensi paling banyak yaitu sebanyak 4. Demikian anak ya, jika kita mencari rata-rata, median, dan modus ya dari data tunggal sebenarnya contoh yang tadi saya sebutkan. Sekarang kita bahas tentang data berkelompok. Data berkelompok ya mainnya sama dengan sigma FI kalikan XI dibagi sigma FI. Jadi banyaknya frekuensi kali XI, I adalah data pertama sampai terakhir ya, dibagi banyaknya frekuensi, itu adalah nilai rata-rata. Selanjutnya kalau kita mencari simbang rata-rata bisa saja dengan cara ya rata N ditambah setengah FI kali I dibagi setengah FI. Kalau rumus pengkodean atau coding ya kurang lebih
sama dengan XN ditambah setengah FI UI dibagi F sigma FI dikalikan I ya. Ini kalau kita mencari nilai rata-rata dari data kelompok. Sedangkan untuk mediannya dirumuskan L2 ditambah setengah N, setengah banyak data, dikurangi setengah F2 dibagi F2 dikalikan I. L2 itu adalah tepi bawah kelas yang memuat ME, tepi bawah kelas ya. Jadi data terkecil dikurangi 0,5 ya. N adalah banyak data, setengah F2 adalah jumlah frekuensi sebelum median. F2 frekuensi kelas yang memuat median, dan I adalah interkelas. Sedangkan modus ya, rumusnya L yaitu L2 ya, tepi bawah kelas yang memuat modus dikalikan ditambah D1 per D1 tambah D2. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. I adalah interkelas. Nah, ini rumus median, mean, dan modus untuk data yang dikelompokkan. Contoh soal. Data ini dari sebaran frekuensi yang sudah dikelompokkan ya. Dari 80 orang guru yang ikuti workshop teknologi informasi dan komunikasi, dikelompokkan berdasarkan umur mereka menjadi 5 kelas, seperti tampak pada tabel berikut ya. Pak guru yang usianya 30 hingga 34, terdapat 25 guru frekuensinya ya. Usia 35 hingga 39, 21 guru. 40 usia 40 hingga 44, 18 guru. Usia 45 hingga 49, 12 guru. Lantas usia 50 hingga 54 ada 4 guru. Tentukan mean, umur rata-rata, median, dan modusnya. Data tersebut ya, sebelum kita cari ketiga pengurusan tadi, kita cari dulu di tengahnya. Di tengah yang memuat umur atau interval kelas ya. Antara 30 hingga 34 ada 32. Antara 35 hingga 39 ada 37. Antara 40 hingga 44, 42. Antara 45 hingga 49 ada 47. Antara 50 hingga 54 ada 52. Lantas di tengah ini kita kalikan dengan frekuensinya FI. FI dikalikan XI, 25 kali 32 ada 800, 21 kali 37 ada 777, 18 kali 42 sama dengan 756, 12 kali 47 sama dengan 564, 4 dikalikan 52 sama dengan 208. Ya, berikutnya frekuensi ini kita jumlahkan ya. 25 tambah 21 tambah 11 tambah 25 tambah 21 tambah 18 tambah 12 tambah 4, ini ketemu 80. Jadi banyak frekuensinya, banyak datanya, 80 data. Lantas nilai frekuensi dikalikan nilai tengahnya, yaitu 800 ditambah 777 tambah 756 tambah 564 tambah 208, ini ketemu 3105. Jadi kak rumusnya sigma FI kali XI ada 3105 dibagi sigma FI banyak frekuensi ada 80, maka nilai rata-ratanya sama dengan 38,81. Nilai rata-rata ya. Nah, untuk mencari median, data yang tadi ya, usia di tengah frekuensi, kita tambah dengan frekuensi kumulatif. F kumulatif ya.
bisa kita dapatkan dari data frekuensi. Kita jumlahkan ya. 25 kita taruh dulu ya yang pertama. 25 ditambah 21 sama dengan 46. 46 tambah 18 sama dengan 64. 64 ditambah 12 sama dengan 76. 76 tambah 6 sama dengan 80. N-nya ya. Lantas sebelum kita mencari di mana letak mediannya, ya kita peroleh dengan cara kita cari setengah N. Setengah banyak data ya. Setengah dikalikan 80 sama dengan 40. Nah, 40 ini kita tarik dari garis frekuensi kumulatif 46. Karena 40 itu terletak antara 46 hingga 25 ya. Jadi kita tarik mulai data usia 35 hingga 39. Di tengah 34,5, frekuensi 21, kompresi kumulatif 46. Ya, ini lantas kita masukkan MI sama dengan L2 tadi. L2 adalah tepi kelas bawah yang diperoleh dari data terendah, yaitu 35 dikurangi 0,5 ketemu 34,5. Ditambah setengah N, yaitu setengah kali banyak data 80, dikurangi sigma F2. 25 itu adalah kumulasi frekuensi di bawah, kumulasi frekuensi sebelum data yang memuat median. Jadi sebelum 46 itu ada 25, yaitu ya yang di atasnya. 25 dibagi 21. 21 mana? 21 adalah frekuensi yang dimuat oleh median. Itu ya 21 yang merah itu ya. Atas kita kalikan I interval kelas. Interval kelas 5 itu diperoleh dari 35, 36, 37, 38, 39. Maka diperoleh 34,5 di batas kelas ditambah ya 3,57 ketemu 38,07. Ini nilai mediannya. Lantas untuk mencari modus ya cukup kita lihat di sini ya. Modusnya tadi adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbesar. Yang terbesar itu adalah antara 30 hingga 34. Karena frekuensinya ada 25 itu ya. Sedangkan interval kelasnya ada 5, yaitu 30, 31, 32, 33, 34. Nah, lantas tepi batas kelasnya berapa? Nah, tepi bawah kelasnya adalah nilai terendah dikurangi 0,5, jadi 29,5. Ditambah D1 itu adalah frekuensi yang memuat modus dikurangi data sebelumnya yaitu 0. Jadi D1 sama dengan 25 kurangi 0. Sedangkan D2 kita ambil selisih antara frekuensi yang ada di kelas modus yaitu 25 dengan data sesudahnya yaitu 21 sama dengan 4, sehingga D1 kita masukkan 25 dibagi 25 ditambah 4, lantas interval kelasnya 5, 20 kali 5 100 dibagi 29 ketemu 4,3 ditambah batas kelas bawahnya yaitu 29,5, maka nilai modusnya sama dengan 33,8. Demikian anak ya, bagaimana cara kita mencari rataan median dan modus untuk data tunggal dan data kelompok telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Sekali lagi jika nggak mengerti silakan saja nanti waktu luring kalian bisa tanyakan pada Bapak. Dan selanjutnya setelah ini bisa kamu lihat ya soal-soal uji kompetensi ya. Ini ada kamu yang sekian banyak anak yang mengerjakan kemarin cuma 22 ya.
Ya, saya cukup ngerti, mungkin barangkali kamu hemat paket, atau mungkin HP kamu jadul ya, sehingga gak bisa dibuka. Jika bisa kamu gunakan untuk membuka Google Form, maka silakan ya, soal ini kamu jaga di bukumu agar kamu punya ya bank jawaban begitu. Lantas nanti setelah kamu kerjakan di bukumu, silakan di foto ya dan kirim ke nomornya Pak Waji. Atau nanti kalau Pak Waji sempat, soal ini akan saya tulis di Google Form, sehingga kamu tinggal memilih jawaban yang tepat, kira-kira jawaban opsi 1, 2, 3, 4, 5, monggo. Tapi nanti kalau sudah sempat tulis ini ya. Soal 3 ini akan saya jadikan 10 pertanyaan yang saya harapkan bisa dijawab dengan tepat. Jadi terserah ya, nanti kamu pakai buku, kerjakan di buku, lantas di foto, atau kamu nanti bisa coba kerjakan di Google Form. Terserah kamu, yang penting saya berharap usahakan kamu coba semaksimal kemampuan kalian. Demikian semuanya yang saya sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Waji mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.